turut berduka cita atas kematian Dorce Gamalama. Untuk Bapak Dorce Gamalama, semoga mendapat tempat yang layak di sisinya. Saya akan membahas tentang Dorce Gamalama ini seputaran gaib. Sosok gaib yang ada di sekitar Dorce itu kebanyakan sosok wanita, sosok anak kecil dan wanita juga. Mungkin ada 4 atau 5 lah sosok saya lihat yang sering mendatangi Dorce. Kebanyakan wanita dan anak-anak kecil. Kalau saya mendapatkan kabar bahwa beliau sudah ada di akhirat, beliau ada di sementara waktu ada di alam penantian atau alam barzah kalau orang muslim bilangnya. Meskipun sebenarnya Dorce punya kesalahan, namun masih bisa dimaafkan karena beliau sudah sadar di akhir kehidupannya. Beliau menjalankan kodratnya sebagai laki-laki, dan dalam kehidupan di dunia ini beliau juga mempunyai lumayan pahala, sering menyumbang ke anak yatim piatu, sering melakukan sumbangan-sumbangan sosial. Jadi kita jangan melihat buruknya saja. Kita lihat seseorang itu jangan di buruknya saja, tapi lihat baiknya juga. Memang kesalahan beliau itu seperti itu, mengganti berubah wujud gitu. Mungkin berubah wujud ya, berubah wujud, dan itu sebenarnya secara agama itu melanggar. Namun karena kebaikan hatinya dan pahala-pahalanya mampu menyelamatkan dia, dan Tuhan itu Maha Pengasih. Jadi ada kebaikan-kebaikan pahala Dorce yang membuat dia selamat di akhirat. Jawabannya 100% iya. Semua agama di dunia ini melarang orang untuk mengganti atau berubah wujud, mengganti jenis kelamin atau berubah wujud, lebih tepatnya bahasa kerennya berevolusi atau berubah wujud ya. Berubah wujud itu dilarang oleh agama. Namun jika orang tersebut tobat dan sadar akan kesalahannya, maka mampu untuk dimaafkan, namun tetap terkena dosa, tetap saja dosa. Nah, di akhirat ya, di akhirat saya jelaskan antara dosa dan pahala. Pahala itu dikurangi dosa, maka kita akan bisa mendapatkan akhirat. Apa itu kita dapat neraka, apa itu kita dapat surga, ataukah alam penantian. Di sana kalian akan ditentukan. Jadi jika ada orang yang merubah jenis kelamin, apalagi berubah wujud dari laki perempuan atau perempuan ke laki, tidak sesuai kodratnya, terkecuali kelaminnya terlahir 2 kelamin. Nah, itu harus memilih salah satu. Karena takdir itu, jadi tidak disalahkan. Tapi karena jika memang dia terlahir membawa satu jenis kelamin terus mengubahnya, itu sangat berdosa atau sebenarnya dilaknat oleh Tuhan. Namun garis bawah, manusia bisa bertobat. Selain bertobat, tetap saja dosa. Nah, pahala itu yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Satu-satunya yang mampu menyelamatkan kita di akhirat itu bukan uang, bukan muka, bukan kekayaan, bukan apapun, tapi satu yang bisa menyelamatkan kita, pahala. Itu urusan yang di atas dan yang kuasa itu untuk mengatur pahala dan dosa itu. Tentu jawabannya seperti tadi saya katakan, saya sarankan jangan mengubah jenis kelamin atau kodrat yang sudah kita dapat. Bersyukur saja. Ternyata beliau sudah berpakaian laki-laki. Pesannya dia minta maaf jika punya kesalahan kepada orang-orang yang mungkin tersinggung hatinya, atau mungkin pernah salah berbicara Dorce di media sosial atau di kehidupan nyata ini. Mohon maafkan kesalahan-kesalahan yang pernah dia perbuat. Doakan juga gitu. Doakan. Dia juga berterima kasih kepada orang-orang yang sudah baik kepadanya. Mohon doanya untuk
semua orang di Indonesia untuknya. Jangan pernah melihat dia sebelah mata. Dorce Gamalama sekarang sudah berubah, sudah diberikan pendidikan di akhirat, dan dia sudah mengakui kesalahan-kesalahannya. Semua itu sudah terjadilah. Dan pesannya yang terakhir adalah jangan menirunya yang sudah mengubah kodrat dalam kehidupan ini. Bagi yang sepertinya disuruh segera bertobat sebelum terlambat, karena di akhirat itu tidak seperti di dunia ini. Di akhirat yang kita bawa hanyalah pahala. Yang di akhirat kita akan dihakimi. Hanya pahala yang bisa menyelamatkan kita di akhirat. Tak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita kecuali pahala kebaikan kita. Selama ada di dunia ini, jangan lupa berbuat baik. Sering sedekah, menasihat-nasihat baik juga bagus. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang Bapak Dorce Gamalama. Di akhirat, beliau sudah memakai, peci, dan sudah menerima kodratnya dan meminta ampun, minta maaf, karena saking dirinya ingin dulunya menjadi seorang wanita, tapi tetap saja itu namanya salah. Apapun keinginan kita, impian kita, jika sudah melanggar kodrat, tetap salah. Jadi bagi yang ingin berubah wujud ya maksudnya, bagi yang ingin berubah wujud dan mengubah jenis kelaminnya, saya sarankan jangan. Demi planet Mars, demi matahari, demi luar angkasa, demi samudra Atlantik, dan demi Tuhan, demi malaikat dan segalanya, jangan pernah, karena dosanya luar biasa. Pahala Anda akan terkikis habis-habisan. Berapapun banyak pahala kalian, meskipun itu segunung, selangit, itu akan membayar semua untuk dosa berubah wujud. Dosa berubah wujud atau mengubah jenis kelamin, atau tidak mengubah jenis kelamin tapi ingin menjadi wanita, ingin menjadi laki-laki, itu juga salah. Berapapun pahala kalian akan kalian pertaruh, meskipun pahala kalian sampai di planet Mars atau sampai di matahari atau langit keberapapun, kalian akan pertaruhkan semuanya untuk menyelamatkan diri kalian di akhirat. Ya, kalau cukup, kalau kurang, kalau lebih, tak dihitung, karena Tuhan itu melaknat. Nah, kebetulan saya dapat informasi Dorce ada. Bagi kalian yang tidak punya pahala atau pahalanya kecil, be careful atau hati-hati ya, hati-hati. Di akhirat itu hukumnya keras, keadilannya luar biasa di akhirat. Manusia hanya mendapat keadilan di akhirat, keadilan tertinggi. Jadi hati-hati jika memutuskan sesuatu. Bersyukur atas apa yang telah beliau ciptakan atau Tuhan ciptakan. Itu adalah jalan terbaik. Jadi tidak sembarangan mengubah ini, mengubah itu. Syukuri apa yang ada. Hidup itu adalah anugerah. Yang penting tetap jalanin hidup ini ya, mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Jangan lupa berbuat baik dimanapun kalian berada. Kalian tidak akan tahu sampai kapan kalian bisa hidup di dunia ini. Manfaatkan waktu. Nanti saya akan bahas suatu hari tentang pahala dan dosa. Bagaimana cara mendapatkan pahala yang banyak, dan bagaimana cara menghindari dosa yang banyak. Mungkin cukup segitu pesan saya seperti tadi. Syukuri apa yang ada. Hidup ini adalah anugerah. Tetaplah berjalan di jalan kebaikan. Jangan henti-hentinya berbuat baik, karena kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Manfaatkan waktu, dan jangan lupa tonton ekspedisi alam lain ya. Share atau bagikan, like dan komen di bawah. Jika ada request boleh di request di bawah, karena kami terus akan memberikan nasihat-nasihat baik untuk kalian selamanya. Terima kasih. Saya Gus Robin Lovers, Gus Robin Spiritual Detector ya. Dan saya juga Tabib Gus Robin Metal. Jadi kalian semua harus metal. Jangan pernah menyerah dalam kehidupan ini. Kalian harus berjiwa metal, berjiwa besi, yang artinya kuat, kokoh, tegak, berdiri, menjalani hidup. Terima kasih. Salam untuk semuanya, saudara-saudara saya se-Indonesia.
Om Santi 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 Om.